Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, perjalanan kita ini masih sangat panjang ya. Kita baru di ronde kedua setelah alam rahim. Sebelumnya, setelah kematian, perjalanan kita lebih panjang daripada sebelumnya. Kita setelah kematian akan ada alam barzakh. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian mendatangi salah satu di antara mereka, dia menyatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, tundalah kematianku. Apa alasannya, apa tujuannya? Agar aku mampu melakukan amalan-amalan saleh yang pernah aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya ucapan omong kosong dia saja. Apa maknanya? Allah terangkan dalam surat Al-A'raf, mana innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Manusia ini, andai kata dikembalikan lagi ke dunia ini, mereka akan kembali melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh agama mereka. Ini maknanya. Kemudian Allah menyatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian akan ada alam barzakh, mereka di dalamnya sampai datang hari kebangkitan. Kita di alam kuburan, di alam kubur, di alam barzakh bisa jadi 1 juta tahun, 1000 tahun, 100 tahun. Dan kondisi kita di alam barzakh hanya satu dari dua kondisi, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak mendapatkan nikmat, maka mendapatkan siksa. Kalau tidak mendapatkan siksa, maka mendapatkan nikmat. Tidak ada kondisi yang ketiga. Sekalipun kita menangis, mengeluarkan air mata darah, Allah tidak akan mengembalikan kita. Oleh karena itu, Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman, beliau menangis. Sehingga suatu saat dilihat oleh murid beliau. Muridnya ini bertanya, wahai Utsman bin Affan, aku tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika dibicarakan surga dan neraka di hadapanmu. Artinya, rasa takut beliau ketika berada di depan pemakaman, kuburan, itu lebih dahsyat daripada ketika beliau mendengar surga dan neraka. Kenapa demikian, wahai Utsman? Maka beliau pun menyatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyebutkan sabda beliau yang berbunyi, inna hadhil qubur awwalu manazilil akhirah fa inna ja minha fama ba'du aisaru min. Sesungguhnya alam barzakh ini, alam kubur ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Barang siapa yang selamat di dalam alam barzakh ini, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih mudah lagi. Artinya kalau di alam barzakh saja dia sudah dipersulitkan, maka perjalanan setelah alam barzakh akan lebih sulit lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah alam barzakh masih ada yaumul mahsyar. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Membuat Aisyah bertanya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ala yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak berpakaian sehelai benang pun, tidakkah membuat wanita melihat kepada aurat lelaki? Dan tidakkah membuat lelaki mengintip dan melihat kepada aurat wanita? Karena semuanya dikumpulkan dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Karena di dunia ini tidak jangankan terbuka, yang tertutup aja ada yang ngintip. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau kondisi manusia di hari kiamat seperti itu, tidakkah akan membuat wanita melihat kepada lelaki dan kaum lelaki melihat kepada wanita? Apa jawabannya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Mereka tidak lagi terpikirkan oleh mereka hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah. Di dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan tudna syamsu minan nas yaumal qiyamah qadral mil. Matahari di hari kiamat didekatkan dari manusia sejarak 1 mil. Makna 1 mil di sini dari ulama hadis ada 2. Yang pertama, mil, ukuran mil yang dimaklumi dalam ukuran tanah. Berapa jarak 1 mil? Dalam ukuran berapa? 1 mil. Berapa ribu kilo? Setengah kilo. Taib, al-muhim 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil di sini adalah 1 mil jaraknya
ketika seorang menggunakan celak, artinya sangat dekat matahari darinya. Kemudian Nabi menyatakan manusia pada hari kiamat, ada sebagian mereka keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya, ada yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada di antara mereka yuljimul araqu iljaman, sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Dan Allah menyebutkan pada hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin syu'nu yughni. Setiap orang lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, dari ibunya, semua mereka tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari kiamat orang yang banyak melakukan dosa, dia berangan-angan kalau orang tuanya, anaknya, istrinya dan seluruh manusia bisa dia jadikan sebagai tebusan dia dari api neraka. Artinya kalau diberikan pilihan, kamu yang masuk neraka atau ibumu, dia akan memilih ibu saya saja, jangan saya. Karena dahsyatnya hari kiamat. Setelah padang mahsyar akan ada hisab, dan hisab itu ada dua. Yang pertama arad, pemaparan. Allah sebutkan dosa hamba tersebut, kemudian ketika dia sudah pesimis dari rahmat Allah, Allah menyatakan laqad sartatuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yauma. Di dunia aku telah aku tutupi dosa kamu ini, maka pada hari ini aku akan mengampuninya. Ini hanya pemaparan, tidak didiskusikan oleh Allah. Ini hisab yang disebut dengan arad. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Yang kedua niqash. Hisab yang bentuknya niqash, diskusi dari Allah. Maka Nabi menyatakan man nuqisha fil hisab udzi. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, maka pasti dia akan diazab setelah itu. Artinya kalau sempat Allah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Maka orang yang seperti ini hisabnya, kata Nabi, udzi, pasti akan diazab setelah itu. Setelah hisab akan ada mizan. Setelah mizan akan ada perintah mengambil buku catatan amalan. Kalau kita mengambil dengan tangan kanan dari sebelah kanan, maka kita akan beruntung. Tetapi jika kita termasuk dari orang-orang yang mengambilnya dari sebelah kiri, dengan tangan kiri, dari belakang punggung kita, maka kita akan celaka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Setelah itu belum selesai jamaah. Masih ada as-sirat. As-sirat sebuah jembatan yang disebutkan oleh sahabat Jabir, adaq minasy'ar wa ahad minasif. Lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Sungguh tak terbayang bagi kita. Memang tidak terbayang, itu alam ghaib. Coba bayangkan, jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian Nabi sebutkan di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, dan di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa yang Allah perintahkan. Sehingga Nabi menyebutkan di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang secepat mata memandang, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang yang berlari, ada yang berjalan kemudian jatuh sehingga tersungkur ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Setelah itu barulah syurga dan neraka, jika kita tidak termasuk dari golongan yang Allah hentikan di qantarah setelah as-sirat. Apa itu qantarah? Tempat penegakan qisas. Qisas ditegakkan di saat itu. Hanya saja qisas di saat itu dibayar dengan pahala. Kalau pahala kita tidak cukup untuk membayar kezaliman kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia pada harta mereka, kehormatan mereka atau darah mereka, maka kata Nabi, dosa-dosa mereka Allah kumpulkan, Allah timpakan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada mereka. Sehingga pada hari kiamat bisa jadi orang di dunia nggak pernah berzina, bertemu dengan Allah menanggung dosa zina. Karena korban kezalimannya itu pernah berzina, dan pahala ibadah dia tidak cukup membayar kezaliman dia kepada korban dia tersebut. Bisa jadi dia di dunia tidak pernah korupsi, tetapi bertemu dengan Allah membawa dosa korupsi karena dia pernah menzalimi orang yang korupsi. Bisa jadi di dunia dia tidak pernah berjudi, tidak pernah menjadi LGBT, tetapi pada hari kiamat membawa dosa itu semuanya karena korban dia ada di antara mereka dan pahala ibadah dia tidak cukup untuk menebus kezaliman dia terhadap mereka. Itu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan sebutan al-muflis, orang yang pailit. Setelah itu baru syurga dan neraka. Itu pun kalau kita tidak termasuk dari ashabul a'raf. Satu surat dalam Al-Quran bernama Al-A'raf. Ya, bisa dilihat pada surat tersebut penjelasan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir
di dalam tafsir beliau pada surat ini, sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa ashabul a'raf ini Allah berhentikan mereka di antara surga dan neraka tatkala amal kebaikan mereka seberat amal keburukan mereka. Amalan keburukan mereka seberat amal kebaikan mereka. Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena amal kejelekan mereka seberat kebaikan mereka, dan mereka juga tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka karena amal kebaikan mereka seberat amal kejelekan mereka. Sampai Allah memutuskan hukumnya kepada mereka sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Setelah itu baru surga atau neraka. Dan yang masuk ke dalam neraka itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, dia masuk dan tidak akan keluar darinya lagi, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang muslim tetapi melakukan pembatal keislaman dan belum bertobat darinya ketika mati. Yang kedua, mukmin yang bermaksiat. Dia masuk ke dalam neraka hanya mampir, dibersihkan dari dosanya. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang dengan itu dia akan suci, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apakah kita merasa tenang mendengarnya? Andai kata kita mampir, satu hari di hari kiamat paling pendek Allah katakan seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah menyatakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini panjangnya. Siapa yang mampu bertahan? Berarti kalau kita mampir dalam neraka 7 hari, berarti maknanya kita telah disiksa, dibakar dalam api neraka selama 7.000 tahun. Itu paling pendeknya. Perjalanan masih sangat panjang jamaah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuatkan. Masing-masing di antara kita memperhatikan perbuatannya diri sendiri, jangan sibuk surga orang lain, ternyata surganya sendiri tidak terpikirkan. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini karena waktu telah habis.